akan langsung membahasnya lebih dalam. Ini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Oke, dan juga epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Tri Yunis Miko dan peneliti Semeru Research Institute Floriska Ayu Tresnatri. Selamat sore Pak Wagub, selamat sore Pak Miko, dan juga selamat sore Mbak Ayu. Selamat sore Mbak Nana semuanya. Oke, saya mau ke Pak Wagub terlebih dahulu yang hari ini memantau langsung di lapangan soal hari pertama uji coba pembelajaran tatap muka di 85 sekolah di ibu kota. Bagaimana kemudian evaluasinya di lapangan, Pak Wagub? Ya, tadi saya melakukan pemantauan ya di SMK. Kemudian alhamdulillah pelaksanaannya sangat baik sesuai dengan rencana dan harapan ya. Catatannya adalah semua fasilitas sudah siap, pelaksanaannya baik, antara pendidik dengan para siswa terjalin komunikasi yang baik, dan memang dari 100% siswa kita hanya memberlakukan tidak lebih dari 50% kapasitas. Namun demikian juga ternyata melalui data dari tingkat SD, SMP, SMA, tidak lebih dari 30% orang tua siswa yang memberi kesempatan pada anaknya untuk tatap muka. Jadi memang beberapa syarat yang kita berlakukan adalah untuk tatap muka kami harus mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa. Dan tidak semua orang tua siswa memberikan kesempatan. Namun demikian itu tetap kita laksanakan dengan pembelajaran secara campuran antara offline dan online. Dan alhamdulillah berlangsung baik. Pembelajaran dilakukan seminggu selama 3 hari. Dalam setiap hari kurang lebih 3 sampai 4 jam. Dan mata pelajaran yang memerlukan khusus, artinya yang memang perlu praktek dan lain sebagainya. Tidak semua mata pelajaran diberlakukan dalam pembelajaran campuran ini secara terbatas ini. Ada 85 sekolah yang kita berlakukan tatap muka secara campuran offline dan online di beberapa sekolah di seluruh wilayah Jakarta. Alhamdulillah saya tanya siswa senang sekali bisa kembali ke sekolah, berinteraksi dengan teman, dengan guru, dan langsung mempraktekkan apalagi pelajaran-pelajaran yang praktek seperti di SMK memang membutuhkan interaksi langsung dengan pengajar, pendidik, dengan media dan alat-alat pembelajaran lainnya. Oke, Pak Riza tadi Anda mengatakan bahwa hanya ada 30% orang tua yang mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Masih banyak ternyata orang tua yang tidak mengizinkan karena memang takut, dan kalau kita lihat angka positivity rate di ibu kota masih tinggi. Kemudian apa pertimbangan dari Pemprov melakukan uji coba ini? Ya memang kita harus memulai uji coba ini karena sampai kapan kita harus offline kan kita memang melihat fakta dan data. Namun demikian karena pemerintah pusat juga mendorong semua beberapa daerah juga sudah memulai, kami tidak memulai tatap muka diberlakukan seluruhnya. Kami mencoba melakukan uji coba tatap muka secara terbatas dengan metode pembatasan hari, pembatasan kapasitas siswa, dengan pembatasan jam pelajaran dan pembatasan mata pelajaran. Jadi semua dibatasi, mana yang penting, yang membutuhkan bimbingan, pembinaan, pendidikan dari para guru dan para tenaga pendidik. Jadi tidak semua. Dan ini penting sekali karena mereka akan melakukan ujian dalam waktu yang tidak lama lagi. Banyak mata pelajaran yang perlu interaksi, berdialog dengan guru, berdiskusi, mencarikan solusi-solusi agar bisa menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di wilayah Jakarta terkait dengan pendidikan dari SD sampai dengan SMP. Yang menarik itu angkanya di anak-anak SD justru lebih banyak minatnya untuk ke sekolah gitu loh. Justru yang di tingkat SMA makin kesana makin kecil yang mendapatkan izin para guru. Kenapa? Karena anak-anak SD itu diantar langsung oleh para orang tua dalam pengawasan lebih ketat dengan para orang tua, tapi sebaliknya anak-anak siswa SMP, SMA justru lebih sedikit yang mendapatkan tujuan dari orang tua. Kenapa? Karena mereka jalan sendiri, orang tua khawatir di kereta, di bus, di tempat-tempat umum terjadi interaksi, kerumunan, jaga jarak dan sebagainya. Jadi izin justru lebih banyak diberikan pada anak-anak SD. Oke, saya mau ke Mbak Ayu. Ya, oke, Pak Riza, nanti kita akan kembali ke Anda. Saya mau ke Mbak Ayu terlebih dahulu dari Semeru Research Institute. Mbak Ayu, kalau dari sisi pendidikan, apakah kemudian ada kajian dari Semeru yang menunjukkan bahwa keputusan pembelajaran tatap muka ini berdampak positif bagi mental para siswa? Ya, terima kasih Mbak.
kalau berdasarkan hasil penelitian di Smero Research Institute yang kami lakukan di pengajaran bulan April 2020 dan juga Mei 2020, memang tampaknya keputusan untuk membuka kembali sekolah itu patut sangat dipertimbangkan. Karena memang pembelajaran jarak jauh ini mengakibatkan pembelajaran yang tidak optimal begitu ya kepada anak-anak di Indonesia. Dan bahkan hasil penelitian kami juga menemukan bahwa karena keterbatasan infrastruktur digital, terutama di daerah perdesaan, maka anak-anak di daerah perdesaan tersebut tidak mendapatkan kesempatan belajar setiap hari karena gurunya mengalami kendala begitu ya untuk memberikan kesempatan mengajar setiap hari. Dan bahkan juga untuk anak-anak di daerah perdesaan karena mereka kebanyakan mayoritas datang dari keluarga dengan sosioekonomi yang rendah. Maka keluarganya itu juga tidak dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah anak tersebut. Nah, dan dari segi pendidikan ini sangat berdampak buruk karena ini mengakibatkan anak-anak tersebut, terutama anak di daerah perdesaan, rentan mengalami penurunan kemampuan belajar atau istilahnya adalah learning loss. Dan hal ini akan semakin memperbesar ketimpangan atau kesenjangan capaian pendidikan dari anak yang berasal dari keluarga kaya gitu ya atau di daerah perkotaan dengan anak yang berasal di daerah perdesaan. Dan ketimpangan pendidikan ini dampaknya jangka panjang sampai bisa mempengaruhi pendapatan anak tersebut ketika sudah bekerja. Maka walaupun memang diakui begitu ya sangat sulit sekali karena memang sekarang kondisinya pandemi seperti ini dan bahkan membuka sekolah juga bisa membuat potensi bagi anak tertular begitu dan bahkan menyebarkan ke keluarganya. Namun dengan kondisi dan keterbatasan belajar dari rumah seperti ini, maka pembukaan sekolah mungkin patut untuk dipertimbangkan. Oke, saya mau ke Pak Miko. Pak Miko, pembukaan sekolah memang patut dipertimbangkan. Tadi menurut Mbak Ayu dari hasil kajian Semeru Research Institute dan tadi Pak Wagub juga mengatakan mau tidak mau memang harus dibuka ataupun dilakukan uji coba agar murid-murid kita tidak tertinggal. Tapi dari sisi kesehatan, apakah ada yang perlu dikhawatirkan Pak melihat berkaca pada daerah-daerah lain kemudian setelah melakukan uji coba banyak kasus positif bermunculan Pak? Ya, pada kondisi wabah seharusnya pertimbangkan untuk buka sekolah tidak buka ya harus ya tidak buka pada kondisi wabah. Kalau wabahnya sudah selesai, sudah menjadi endemik, sudah turun, boleh dimulai. Atau positivity rate-nya kurang dari 5%, itu boleh dimulai. Bahayanya kalau pada saat wabah dimulai sekolah, bahayanya adalah kasus akan bertambah banyak. Jadi mana yang kita pilih? Kemudian loss ekonomi, loss pendidikan, loss semua kerjaan semua juga loss. Apakah loss pendidikan dan semuanya itu atau loss nyawa orang begitu? Jadi kalau menurut saya sih, saya tidak mau kehilangan anak-anak bangsa ini yang merupakan putra-putra terbaik. Saya tidak mau kehilangan bapak-bapak guru ini yang baik, ibu-ibu guru yang baik, yang telah mendidik Bapak Risa menjadi wakil gubernur, Pak Bu Ayu sudah menjadi peneliti senior misalnya, dan saya menjadi dokter. Jadi saya mau melindungi anak bangsa dan pendidiknya dari wabah ini. Jadi seharusnya ada indikator yang dipakai untuk membuka sekolah, untuk melindungi anak-anak didik kita. Pendidikan ini tujuan harusnya mendidik orang supaya pintar, kemudian berusaha untuk semaksimal mungkin upayakan yang terbaik buat anak-anak didik kita dan buat gurunya. Pak Riza, Pak Wagub, apa indikator-indikator yang dipakai oleh Pemprov DKI untuk mempertimbangkan melakukan uji coba supaya kemudian aspek kesehatan dan juga pendidikan ini bisa seiring sejalan begitu dan tidak ada lonjakan kasus di ibu kota terutama di kalangan tenaga pendidik dan juga siswa, Pak Riza? Ya tentu yang pertama fasilitas yang disiapkan harus sesuai dengan standar yang diminta ya. Kesehatan, protokol kesehatan di setiap sekolah, toiletnya, kemudian disinfektan, kemudian tempat cuci tangan, semua jaga jarak, semua diatur secara berkala dan rutin dalam pengawasan. Ada satgas COVID di setiap sekolah, kemudian para guru juga sudah divaksin dan anak-anak dalam pengawasan yang ketat.
semuanya sudah diatur. Standar juga tadi kapasitasnya kami batasi terkait kehadiran, jamnya, kemudian harinya, jumlahnya, mata pelajaran ada 4 itu pembatasannya, di samping pembatasan lain sesuai dengan protokol kesehatan. Nah ini kita akan lihat sejauh mana, nanti kan setiap hari setelah selesai sekolah selesai itu disinfektan ruang-ruang tersebut dan semua peralatan yang terkait. Kemudian juga kita lihat dampaknya, apakah nanti ada dampak akibat ini, apakah anak-anak kita atau guru terpapar virus corona, nanti kita akan lihat dalam 2 bulan ini. Kemudian nanti kita akan evaluasi ke depan, mudah-mudahan sistem pembelajaran ini memberi dampak positif. Untuk itu memang DKI melakukan uji coba, ini namanya uji coba Mbak Nana dan Bapak Ibu semua. Kita akan lihat dalam 2 bulan ke depan hasilnya seperti apa. Baru nanti Pak Gubernur kita semua mendengarkan masukan dari Forkopimda, dari para ahli, para pakar, para epidemiologi dan semuanya tentu dengan pemerintah pusat. Baru kita akan putuskan apakah di tahun ajaran baru nanti ke depan bisa diberlakukan tatap muka yang lebih luas lagi seluruh wilayah Jakarta, di seluruh sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA, SMK, bahkan madrasah aliyah. Oke, Mbak Ayu, dari Semeru Research Institute, apakah punya kajian ataupun hasil? Karena kalau dari Pemprov DKI Jakarta sudah menemukan fakta hanya 30% kemudian orang tua yang mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Ada kekhawatiran di mayoritas orang tua untuk mengirim anaknya ke sekolah untuk belajar tatap muka. Ada kajian khusus dari Semeru yang menemukan fakta itu? Iya, mungkin jika saya bisa berbicara, itu bervariasi, Mbak. Jadi antar daerah itu bervariasi. Karena misalnya kalau di Indonesia Timur yang mayoritas itu di perdesaan begitu ya, dan daerahnya itu sangat jauh, maka tingkat COVID di sana rendah. Dan disitulah bahkan dari jajaran kepala sekolah, guru, dan juga orang tua itu sangat ingin agar anaknya itu bisa langsung masuk ke sekolah. Karena jika tidak sekolah itu sangat sulit. Untuk akses internet juga mereka sangat minim, dan kalau misalnya mengandalkan pembelajaran berluring gitu ya, yang dimana mungkin tugas itu diantar jemput ke sekolah secara berkala, namun misalnya dalam seminggu itu hanya 1 atau 2 kali gitu, atau mungkin melalui program guru kunjung, guru itu berkunjung ke rumah masing-masing murid. Namun hal itu menyebabkan pengajaran itu tidak maksimal dan bahkan tidak bisa dilaksanakan setiap hari. Nah, maka bagi orang-orang tersebut itu ingin agar sekolah itu dibuka. Namun memang untuk daerah perkotaan yang memang tingkat COVID-nya itu tinggi, dari orang tua itu juga sangat ragu gitu ya untuk mengirimkan anaknya bersekolah. Karena misalnya walaupun anggapannya itu di daerah sekolahnya itu sudah zona hijau atau aman, namun kan dalam perjalanannya anak itu berjalan ya dari rumah ke sekolah bisa saja tertular dan sebagainya, seperti itu. Oke, Pak Miko, kalau dari sisi kesehatan, apakah Anda meyakini bahwa semua sekolah ini mampu memenuhi fasilitas kesehatan dan juga protokol kesehatan? Kemudian kalau memang ternyata terjadi lonjakan, apa resiko yang paling buruk yang tidak mungkin kita bayangkan gitu yang bisa terjadi gitu, Pak Miko? Ya, jadi kalau daerah-daerah atau kabupaten atau kota yang positivity rate-nya kurang dari 5, menurut saya mungkin boleh mulai dengan sekolah tatap muka begitu, Mbak. Jadi itu relatif aman, relatif ya, bukan aman. Jadi kalau positivity rate-nya ada 5 sampai 10, kemudian atau apalagi kalau lebih dari 10, itu masih ada risiko penularan COVID-19 di populasi atau di masyarakat. Oleh karena itu ada 3 risiko. Risiko di rumah pada anak-anak sekolah, risiko di jalan pada anak-anak sekolah, dan risiko di sekolah. Tadi risiko di sekolah sudah ada indikator-indikator protokol kesehatannya ketat, kata Pak Wagub Pak Riza begitu. Jadi menurut saya di sekolah mungkin sangat kecil begitu risiko penularan. Tapi kalau di jalan, apalagi di Jakarta, wow, saya begitu. Apalagi kemudian di daerah-daerah yang positivity rate-nya lebih dari 10, saya juga takut begitu. Jadi sekarang ini menurut saya anjurkan untuk yang dibuka sekolahnya adalah yang positivity rate-nya kurang dari 5, atau saya masih tolerir ya. Kalau kurang dari 7 oke lah. Jadi kalau kurang dari 5
atau lebih dari kurang dari 5 oke, atau kurang dari 7 oke. Kalau lebih dari 7 no oke, jangan dibuka. Apapun yang terjadi, karena saya melihat risiko besar ini akan mengenai anak bangsa, dan anak bangsa ini, anak sekolah itu kalau terkena COVID-19 itu akan OTG, orang tanpa gejala, dan nggak akan kelihatan di sekolah. Hanya dideteksi dengan suhu nggak akan kelihatan. Jadi bagaimanapun itu risikonya besar. Di Cina saja yang dimulai udah minimum sekali, begitu sekolah dimulai terjadi kasus lagi begitu. Jadi menurut saya jangan dimulai pada kondisi wabah, kecuali kalau positivity rate-nya kurang dari 5 atau 7. Baik. Terakhir Pak Wagub, singkat saja karena waktu kita tidak banyak, untuk memitigasi resiko-resiko yang tadi sudah diperingatkan oleh Pak Miko dari sisi epidemiolog, seperti apa Pak Wagub? Singkat saja Pak. Memang semua resiko kita harus antisipasi dan cegah semua kemungkinan yang ada. Ya. Tentu perlu kerjasama, tidak hanya kami, Pemprov dan pendidik sekolah, tapi juga orang tua semua di rumah. Ketika berangkat dari rumah dipastikan anak dalam kondisi yang sehat, bersih, kemudian menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian diingatkan juga semua peralatannya, tasbuk dan lain sebagainya dalam sudah didisinfektan di rumah. Kemudian dalam perjalanannya kita minta juga anak-anak ketika menggunakan transportasi publik juga harus tetap laksanakan protokol kesehatan, kemudian juga di sekolah. Jadi peran yang penting justru dari orang tua di rumah, keluarga di rumah, kemudian kami di sekolah dan kami Pemprov, semua bekerja sama. Kami di tempat-tempat publik juga, stasiun, di terminal, di halte, di mana-mana juga petugas kami siaga setiap saat untuk membantu memastikan agar proses pembelajaran ini baik dengan memperhatikan anak-anak kita pada jam-jam pergi ke sekolah dan pulang ke sekolah dalam situasi kondisi yang baik dan aman. Baik. Nanti kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Semoga uji coba pembelajaran tatap muka ini memberikan titik terang ya dari niatan baik dari pemerintah untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka kepada para siswa dan tidak ada lonjakan kasus angka positif COVID-19 di tenaga pendidik dan juga para pelajar. Terima kasih 3 narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Ahmad Riza Patria, kemudian epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Tri Yunis Miko, dan peneliti Semeru Research Institute Mbak Ayu Tresnatri. Terima kasih semuanya.